apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hers Beno Arif dari Forum News Network. Kita masih berkutat soal dunia buzzer dan dunia hacker nih, ya. Dan lebih seru nih karena Tempo.co baru saja dihack dan kemudian wajah perwajahan Tempo diambil alih oleh hacker yang menyebutnya digembok, gitu. Katanya begitu artinya yang muncul di device-nya Tempo.co. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Ini seru setelah buzzer, influencer, sekarang muncul hacker. Jadi selamat datang di negara R. Nah, itu. Sebetulnya mereka tuh kakak beradik, hacker, influencer sama hacker kakak beradik. Oh ya? Ya itu satu DNA. Oke. DNA-nya DNA. Sama juga ya? Konsumsinya juga sama dia ya? Iya itu satu paket sebetulnya itu. Padahal ini lagi libur panjang, tapi hackernya nggak mau liburan. Karena order justru berlimpah di hari libur. Jadi hacker, influencer, buzzer, influencer, hacker itu berkaitan dengan order, gitu ya? Iya, itu. Atau ya mereka satu order. Mereka itu yang disebut sebagai neo new order. Nah, ya. Oke. Tapi situasinya ini meskipun kita nggak bercanda, tapi cukup memprihatinkan karena yang dihack adalah sebuah media yang tentu saja dengan segala kritik kita terhadap eksistensi media di Indonesia, bagaimanapun juga media representasi dari kebebasan publik berbicara, kan, Bung Rocky? Itu tindakan yang paling konyol, nge-hack media. Kan mestinya dia hack aja beberapa akun yang menyebarkan media itu. Dia menghack media kan jadi heboh tuh. Jadi bodoh sekali kan. Kalau dia cuma nge-hack akun-akun wartawan misalnya, atau membuli editornya, seniornya, pemberitnya, itu nggak ada soal. Tapi begitu dia menghack media, Tempo apalagi, itu indeks demokrasi kita turun di dunia internasional. Jadi dia memperburuk rejim lagi itu. Begitulah kebodohan dari trio itu, hacker, influencer, sama hoax. Blunder. Itu ditambahin lagi dong jadi. Blunder. Influencer, hacker, dapat order tapi blunder. Kira-kira begitu jadinya ya. Iya itu. Karena semuanya dunguer. The dungers. Ya. Orang melihat dan kemudian menghubung-hubungkan mengapa Tempo yang dihack gitu. Karena belakangan ini kelihatannya kan Tempo cukup keras mengkritik pemerintah dalam kebijakan soal COVID. Anda melihat itu ada hubungannya, Bung Rocky? Saya kira itu cukup signifikan karena Tempo memang selalu ambil perspektif internasional. Ada Reuters juga bikin laporan panjang lebar yang menghina cara Indonesia menangani COVID itu. Beberapa media juga begitu. Jadi Tempo nggak ingin dia kehilangan pakem internasional. Karena bagaimanapun Indonesia di-watch oleh dunia dengan metodologi yang lebih tajam gitu. Jadi kalau Tempo kasih kritik, ya memang itu ada basis ilmiahnya tuh. Karena itu hasil riset dari media-media ternama internasional, termasuk media-media Oxford, segala macam itu. Jadi saya kira itu semacam kejengkelan karena kok ini Tempo nih nggak berhenti-berhenti, covernya udah pernah menghina, sekarang seolah-olah nggak membantu pemerintah menangani COVID. Padahal semua kritik itu adalah upaya untuk memulihkan akal sehat rejim, supaya tengok internasional lagi menghina kita. Ya mestinya begitu kan, supaya kita perbaiki sistem penanganan COVID. Demikian juga epidemiologis yang dihack itu, siapa namanya itu? Yang dari UI? Iya, itu yang dari siapa namanya? Pandu Riono, bukan? Iya, Pandu itu. Itu sama kan dihack juga tuh, dan dibully segala macam tuh. Jadi itu satu paket mau menutup mulut orang yang ingin memperbaiki Indonesia. Tempo ingin menyelamatkan Indonesia. Pak Pandu ingin menyelamatkan Indonesia. Kami ingin menyelamatkan Indonesia. Itu dalam 3 hari ini semuanya dihack kan.
beberapa akun tokoh-tokoh kami dihack semua. Jadi betul ini adalah orkestrasi yang dirigennya istana pasti. Saya harus menyebutkan begitu karena pembuktiannya susah. Jadi bagaimana masa kita mau menghack, kan menghack. Jadi saya mau tuduh aja di sana tuh. Itu tuduhan yang indikatif tentu saja. Dan seringkali susah, tapi supaya bang itu ya udah kan kita bisa gampang membuktikan ini digembok itu. Semua tokoh, saya pernah dikulitin sama si digembok itu kan, macam-macam yang isinya sebenarnya kesalah melulu. Rahlan Nasidik semuanya, dan nggak pernah bisa dibuktikan. Lebih dari itu dia nggak pernah bisa ditangkap atau diborgol oleh petugas cyber, oleh hansip-hansip cyber negara. Jadi artinya dia punya koneksi kuat dengan kekuasaan. Itu aja. Oh, karena itu Anda menyebut tuduhan yang ke istana tadi bersifat indikatif gitu ya? Indikatif, karena semua indikasi itu menunjukkan bahwa kenapa dia nggak bisa dipecut. Berarti backingnya kuat. Yang paling kuat backingnya siapa? Ya kalau dia ada di istana tuh. Itu logikanya begitu. Nalar saya sih begitu. Ya. Oke, ini jangan sampai orang salah paham lagi kan. Nanti orang orang kadang-kadang juga susah membedakan apa sih tuduhan yang sifat, apa sih yang dimaksud dengan tuduhan indikatif itu kan gitu. Ini jadi Anda mesti clear dulu loh, kalau enggak ini gampang bener dipersoalkan. Padahal di dalam upaya untuk memeriksa jalan pikiran publik, kita memang mesti berpikir indikatif. Kan cuma dua soal-soal begini cuma mungkin dilakukan oleh dua pihak, atau pihak yang berkuasa atau pihak yang menentang kekuasaan. Kalau yang dihajar adalah kekuasaan, maka indikatif yang melakukan adalah oposisi. Kalau yang dihajar adalah oposisi, maka indikatif yang melakukan adalah kekuasaan. Gampang. Oke. Tetapi kalau adu domba bukannya bisa sebaliknya? Adu domba itu hal yang positif di dalam politik. Kalau adu domba itu ada argumennya itu. Kalau adu domba yang dilakukan oleh influencer, Yunto hacker, Yunto apa tadi terakhir? Hacker itu, dia bukan mengadu domba itu. Dia mengumpankan makanan-makanan busuk pada domba-domba supaya domba itu berebut makanan busuk gitu. Kalau adu domba fair dong gitu, kasih tampil ke depan supaya ditonton. Kan tradisi adu domba di garam tontonan kan. Ini dia diam-diam malam-malam ngasih makanan busuk, dombanya berkelahi itu gitu. Jadi hackernya juga busuk sih. Ya. Oke, ini kan sebenarnya masih hangat sekali apa yang kemarin dipaparkan oleh ICW ya, berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah untuk para influencer dan buzzer. Nah, dan seperti Anda sebut, kelihatannya ICW memilih kata yang halus dan netral gitu. Dia memilih kata influencer gitu ya, bukan bukan buzzer apalagi hacker gitu kan. Nah, tapi ada yang menurut saya cukup menarik, kesimpulan dari ICW coba menyebutkan ini ke pemerintah kelihatannya tidak cukup pede gitu dengan program-programnya, kenapa mesti menyewa influencer gitu. Ya, influencer gagal, lalu dikembangkan hoax juga gagal, lalu sekarang dipakai hacker. Kan mestinya kalau memang influencer itu bermutu, orang akan percaya apa yang diucapkan melalui jalur influencer. Ternyata nggak ada yang percaya. Mungkin setelah dievaluasi ya influencernya dianggap kalian nggak bermutu. Kalau begitu saya sewa hacker aja tuh. Kan akhirnya begitu analisis kita kan. Itu satu paket akhirnya. Kalau kita tanya hackernya duitnya dari mana, sama, itu sumbernya sama, dari dana yang biasa disebut dana digital dari negara. Padahal sebetulnya dipakai buat mengobrak-abrik infrastruktur digital dari Tempo tuh. Kan jadi itu dua kali ngaco sebetulnya. Dana yang harusnya dipakai untuk membuat pemerintah dipercaya justru dipakai untuk menghack Tempo. Maka opini publik berbalik bahwa pemerintah nggak bisa dipercaya. Jadi ini negeri ini dikuasai oleh cara berpikir yang nggak pernah tuntas itu, sehingga ya udah mau disebut dungu ya memang pada akhirnya begitu. Ngehack aja bego kan, masa ngehack Tempo itu
itu kan jadi sensasi internasional. Iya, oke. Coba dia nge-hack apa namanya, Sword. Nah, itu Sword apa? Nah, itu aja yang dihack tuh. Iya. Itu lebih aman sebetulnya. Itu namanya hacker nge-hack. Tapi itu namanya hacker nge-hacker. Iya. Mungkin saya minta Anda membantu publik memahami psikologi dari sisi psikologi politik pemerintah lah. Mengapa kemudian situasinya muncul semacam itu, mulai dari influencer, mulai buzzer, dan kemudian munculnya hacker seperti yang Anda sebut tadi, indikatif itu dilakukan oleh mereka. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Itu yang disebut sebagai general disorder. Yang disorder bukan general, tapi kekacauan total, general disorder. Yang disebabkan oleh bukan inkonsistensi, tapi incapacity di dalam mengukur opini publik. Kan opini publik mestinya didrive dengan isu utama. Isu utama adalah COVID. Nah, karena itu mestinya pemerintah berupaya untuk seluruhnya fokus pada COVID. Tapi karena pemerintah kemudian nebeng buat ngepung kami, berupaya untuk menahan oposisi, akhirnya energinya pindah tuh. Dari sebetulnya ke COVID, dia pindah ke menghalangi oposisi kan. Nah, itu keadaan semacam itu terbaca bahwa memang nggak ada koordinasi isu di kabinet, sehingga mudah digoyang dari kiri kanan. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya dia frustrasi. Karena dia frustrasi, dia nggak bisa lagi perbaiki opini publiknya, maka dia hack sumber dari opini publik, yaitu pers. Nah, itu. Ya. Itu. Okay. Semua peristiwa ini kan menjadi semacam afirmasi terhadap mengapa kemudian kami itu dibentuk, begitu kan jadinya? Iya. Jadi ini sebetulnya cuma urutan untuk membenarkan bahwa yang dideklarasikan kami adalah benar ternyata tuh. Jadi nanti akan ada lagi, mungkin akan ada perpu, mungkin sekarang lagi disiapin di istana, perpu tentang bunyinya perpu dilarang menyelamatkan Indonesia. DMI. Saya jadi ingat judul apa, film atau novel tuh, Dilarang Jatuh Cinta. Ya, dilarang jatuh cinta pada Indonesia, apalagi menyelamatkan Indonesia yang lagi tenggelam itu. Jadi ngaco aja sebetulnya. Tapi sekali lagi itu tadi benar, Herso, itu semacam gambaran umum dari incapacity dalam pembuatan opini publik di pemerintah. Jadi orang yang nggak punya kapasitas itu dia nggak tahu fokusnya apa, jadi serang sana sini. Sama seperti orang marah-marah tuh, marah ke segala arah, artinya marah tanpa arah gitu kan. Oke. Nah, ini menarik nih soal kami. Kemarin kelihatannya langkah-langkah kami yang dipilih ini cukup simbolis gitu. Kemarin deklarasi di Tugu Proklamasi. Tentu orang mudah mengkaitkan itu kan, apa hubungannya antara proklamasi dengan kami kemarin. Kemudian nggak lama kemudian justru yang pertama kali di Solo malah muncul. Saya lihat Pak Gatot ikut hadir dalam peresmian kami di Solo. Ini kan semua sifatnya bersifat simbolis gitu kan. itu kalau novel namanya dulu, novelnya Hamka, Berkunjung ke Delhi. Ini namanya Berkunjung ke Solo itu. Oh gitu ya. Ya, Hamka dulu menulis novel itu, Berkunjung ke Delhi. Isinya tentang romance sebetulnya. Nah, sekarang Gatot berkunjung ke Solo. Isinya bukan romance, tetapi ya imajinasi baru timbul dari Solo akhirnya kan. Kan mestinya orang berpikir Solo itu pasti didatangi terakhir tuh deklarasinya tuh. Ya. Karena itu medan perang yang bunkernya berlapis-lapis. Ternyata Gatot datang duluan ke situ tuh. Bahkan dia terjun payung pula sendirian ke situ kan. Lalu orang akhirnya mulai menganalisis bahwa ini move dari seorang calon presiden. Oh, ini adalah menantang langsung ke wilayah musuh segala macam itu, pertahanan yang paling kuat. Jadi pecah lagi konsentrasi tentang COVID karena akhirnya istana sibuk mendengar analisis dari buzzer, analisis dari influencer, analisis dari hacker. Maka dikembangkan isu bahwa itu ada persiapan partai, akan ada partai kami itu. Oleh karena itu
dihalangi duluan dengan apa namanya partai kita atau partai macam-macam itu. Jadi akhirnya politik Indonesia tumbuh di dalam kakofoni, dalam hiruk pikuk yang tanpa partitur itu. Nah itu bikin kacau lagi kan soal COVID. Cuma pemerintah diam aja lah, udah biarin aja, selamat datang COVID. Nah, sekarang terpancing semua itu partai-partai pendukung gelisah segala macam. DPR melalui salah seorang tokoh yang adalah bagian dari pemerintah minta supaya dubes dipulangkan segala macam. Ini fokus pada COVID juga hilang, dubes Palestina. Bayangin misalnya kalau terjadi dispute diplomatik antara Palestina dan Indonesia karena soal kehadiran kemarin itu media massa akhirnya fokus ke situ lagi, lupa pada COVID kan. Jadi ini memang bodoh ini public relation pemerintah tuh. Ini memang bukan bodoh sebetulnya, dungu. Saya suka salah baca. Nah, tadi ada nyinggung juga soal dubes. Padahal kan sekarang ini kita juga kemarin menyinggung tentang kepercayaan internasional terhadap pemerintahan yang buruk. Itu salah satu yang kita sebut-sebut tentang bakal terbitnya buku di Australia itu ya. Tapi kalau kemudian dengan persoalan hadirnya dubes Palestina ini, dan kalau kemudian pemerintah mengikuti desakan dari partai-partai pendukung itu kan semakin tidak menguntungkan sebenarnya bagi pemerintah. Memang, dan itu hal yang biasa. Apalagi dubes Palestina yang punya sejarah kedekatan dengan rakyat. Sebetulnya relasi kita dengan Palestina itu pertama-tama adalah relasi people to people gitu. Karena kesamaan cara berpikir tentang kolonialisme segala macam. Jadi bukan negara dengan negara, itu kemudian diformalkan lewat pembukaan kedutaan masing-masing. Tetapi kesatuan batin Palestina dan Indonesia dimulai antara rakyat dengan rakyat. Nah sekarang dubesnya itu datang ke rakyat, lalu negara marah itu. Artinya ini player-player di DPR ini nggak ngerti tentang basis awal dari diplomasi Indonesia, relasi diplomasi Indonesia dengan Palestina itu. Jadi dianggap wah itu mencampuri urusan dalam negeri. Ya, bukan tugas dubes adalah bergaul dengan segala macam. Dan terutama kan biasa sebetulnya dulu misalnya saya kasih contoh misalnya. Dulu dubes Inggris itu yang di zaman Orde Baru, dubes Inggris itu sangat peka terhadap pelanggaran di Timur Timur. Karena itu dia selalu berupaya untuk bergaul dengan LSM, dengan kelompok studi macam-macam yang dulu kita pada waktu awal konflik di Timur Timur memperoleh seluruh keterangan tentang Timur Timur justru dari misalnya Tapol di Inggris, ya media asing lah itu. Nah karena itu si dubes kemudian berupaya untuk klik dengan kelompok studi, dengan mahasiswa, dengan tokoh-tokoh politik. Lalu dapat sinyal dari istana pada waktu itu tentu Presiden Soeharto menganggap bahwa ini intervensi. Apa yang dikatakan oleh si dubes, saya masih ingat tuh. Kira-kira begini dia bilang, ya saya sebagai dubes, di negara kami di Inggris, Timur Timur itu adalah pelanggaran hak asasi manusia tuh. Dia bilang begitu. Di negara kami itu pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi sebagai dubes saya tidak boleh mengucapkan itu karena saya bertugas di Indonesia tuh. Jadi dia putar logikanya kan. Dia bilang dia nggak boleh ucapin, padahal dia udah ucapin kan. Itu kecerdasan diplomasi aja. Nah, sekarang misalnya dituntut pada si dubes Palestina. Dubes Palestina juga akan bilang hal yang sama. Ya saya datang karena diundang, karena setelah itu saya mendengarkan lagu kemerdekaan, lalu saya pulang. Tapi berlebihan sebetulnya menuntut dia untuk dipulangkan, untuk mundur tuh. Itu korps diplomatik akan ketawain siapa yang anggota DPR yang nuntut dia dipulangkan itu. Karena itu adalah hal biasa, kecerdasan diplomatik gitu kan. Tentu saja kalau saya bayangin, ya pasti kalau orang bilang apa sih dubes Palestina nggak tahu, pasti dia tahu karena dia di briefing oleh staf politiknya bahwa ini Dim Samsudin, ada kami karena sebelumnya. Tapi si dubes itu memang dia mesti secara cerdik mengambil momen supaya dia tidak kehilangan momentum dengan masyarakat Indonesia. Bahwa dia kemudian bergaul dengan menteri-menteri segala macam, ya biasa aja. Karena itu dia ambil sikap itu. Saya hanya hadir, lalu saya pulang.
Nanti orang bilang nggak mungkin, memang nggak mungkin, tapi dia kan ya kepintarannya di situ memang. Beda dengan dubes-dubes kita yang nggak terlatih di dalam intelijen untuk melangkah dua atau membayangkan dua kalimat kalau dikejar kalimat pertama oleh wartawan. Ya, biasa aja. Saya sih nikmati aja tuh pertandingan kecerdasan diplomatik. Ya mungkin juga diplomat kita akan belajar dari soal-soal semacam itu. Belajar dari kemampuan dulu dubes Inggris yang jago itu siapa, saya lupa itu waktu zaman Harto, dia jago betul, dia puter-puter. Sehingga nggak mungkin dia kena semacam code of conduct yang diatur dalam konvensi Wina tentang diplomasi. Ini akan lebih seru kalau sampai kemudian web dari Kedutaan Besar Palestina dihack juga begitu. Ya, mungkin udah ada ide itu. Udah ada ide ya. Terus diganti capture-nya tuh. Nanti mungkin diganti layarnya, screen-nya diganti kami. Jadi Kedutaan Palestina dianggap sebagai deklarator kami juga. Itu konyolnya macam-macam. Tapi mungkin kembali ke soal kami tadi. Clear ya bahwa sebenarnya isu-isu berseliweran tentang kami akan menjadi partai, akan apa dan sebagainya, ini adalah upaya-upaya disinformasi terhadap dan delegitimasi terhadap keberadaan kami. Iya, itu saya baca. Saya juga dikirimin segala macam ini, termasuk meme tentang saya segala macam. Ya, meme itu tapi sama ya. Betul-betul diperlihatkan ketidakmampuan pemerintah untuk mengatur orkestrasi. Kan mestinya pemerintah panggil semua hackersnya, panggil influencernya, panggil hoaxernya. Kan pemerintah bayar mereka kan, di brief gitu. Hari ini keluarin ini dulu, tunggu reaksi, baru kasih komposisi baru itu. Ini semuanya keluar tiba-tiba tuh. Akibatnya stoknya habis. Orang menganggap ini orang gila semua yang keluar menghajar kami. Padahal kami dengan santun menerangkan di media, juru bicara kami, influencer kami juga gitu sebut ya. Kami punya influencer itu. Yang dengan bahasa yang baik, santun, ucapkan. Tetapi lawan debatnya itu ngamuk semua itu. Saya perhatikan di talk show ngamuk, di media ngamuk. Jadi ya reaksi orang panik begitu kan. Maka dengan mudah misalnya nanti saya bayangin ya. Setelah soal dubes itu, nanti si dubes kerahkan seluruh kapasitas politiknya untuk membaca pasca dia hadir bagaimana kami. Lalu diberitakan, macam-macam hackers keluar segala macam tuh. Akhirnya si dubes mengerti bahwa itu intinya bahwa sebetulnya bukan kesalahan saya, tapi memang pemerintah tidak ingin adanya kami itu. Kan itu akhirnya kan. Jadi si dubes akhirnya dapat poin. Pemerintah menolak kami, itu oke. Nanti besok dia kasih konferensi pers yang berupaya untuk mendamaikan. Jadi anehnya kan begitu. Kedunguan-kedunguan influencer istana ini. Oke, tadi Anda menyebut bahwa bukan hanya Anda juga diserang, semua pendiri-pendiri disinformasi di macam-macam lah, terutama figur-figur yang cukup kuat ya, seperti Din Sapsudin, terutama Gatot yang paling diserang oleh para buzzer. Nah, pola-pola semacam ini kan sebenarnya bukan pola baru yang buat kita sebenarnya tidak terlalu mengagetkan. Tapi mengapa pola semacam ini terus diulang-ulang terus? Ya, orang yang nggak pernah tamat, dia akan baca buku itu juga tuh kan. Dia ngulang buku yang baca buku nih ya. Yang dia nggak. Jadi ilmunya cuma segitu. Ilmu dari dulu, ilmu bikin meme tandingan itu. Bagaimana dia dengan gampang orang tahu ini bukan dari kami, itu disewa orang lain kan dia bodoh banget kan. Tiba-tiba ada poster kami menuntut segera lengserkan presiden. Ya siapa yang percaya? Jadi ya itu tadi, dia mesti cari buku panduan baru di dalam duel public opinion. Banyak, coba belajar misalnya dari macam-macam cara yang biasa dipakai oleh hoaxer luar negeri. Kan itu Noam Chomsky misalnya. Noam Chomsky ngajarin cara untuk menghasilkan public opinion, kontra public opinion. Sehingga dia beri nama bahwa dalam public opinion selalu
ada yang disebut manufacturing concern. Jadi apa namanya, pikiran yang dimanufaktur gitu. Itu bisa dibongkar dengan mengucapkan hal yang sebaliknya. Ini saya ingin sekali buat ngajarin hacker, hoax dan influencer ini tentang cara membela diri itu. Gratis aja, gue kasih ajar gratis. Okay. Lanjutkan, nggak apa-apa nih, kita kasih dong sekali-kali Anda kasih tipsnya. Begitu banyak, bayangin kemampuan Bung Karno meladeni para penentangnya tuh sebelum peristiwa 30S misalnya. Kemampuan Henry Kissinger, kemampuan Obama segala macam itu. Kemampuan siapa yang jago dari Jerman itu. Kan itu semua bisa dipelajari kan. Tiru aja. Ini mengulang-ulang buku yang mereka buat sendiri, mereka cetak sendiri, disebarkan di antara mereka tuh, yaitu cara menghack Tempo, cara menutup akun Twitter Rocky Gerung, cara menghajar FNN dari belakang. Kan itu bener-bener itu nggak ada inisiatif dan nggak ada imajinasi untuk kasih bikin meme yang agak rumit kayak gitu sehingga kelihatan bahwa wah itu. Jadi mungkin lewat forum ini Anda mau memberikan undangan terbuka kepada mereka kalau mau kursus gratis, Anda membuka diri untuk itu gitu ya, Bung Rocky ya? Ya, saya ingin di publikasi yang buat saya ingin memberi pelajaran cara menghalangi pikiran oposisi. Saya ingin supaya Oke. Ini mudah-mudahan aja ada yang sempat nonton statement Anda ini dan mereka nanti akan mengkontak Anda. Saya kira bisa japri langsung ya Anda ya soal ini ya. Ya, japri ke saya dan sambil kita ngopi-ngopi kita bisa saling tukar akal. Tapi saya mungkin akan subsidi akal, bukan tukar akal. Saya mau subsidi akal ke mereka. Oke. Yoi. Oke, Harso.